Dulunya tuh lo gendut ya? Sebenarnya itu gendut. Gue kan dulu, maaf nih, gue kan dulu narkoba juga. Sobat Piknik, kembali lagi di channel Keliling Gym. Hari ini kita masuk sesi ngobrol bareng Jawara. So, Jawara kita kali ini adalah Jawara dari Condet, gila. Itu the city of apa tuh? Atlet atau the city of gym? Gym lebih tepatnya banyak. Ya, siapa lagi kalau bukan Dodi Syaputra. Halo Bang. Halo. Puhabah. Apa gue? Bang Dodi ini apa nih kalau dibilang lebih suka dibilang binaraga kah? Lebih suka dibilang atlet main fisik atau apa? Kalau gue sih sebenarnya memang spesialis main fisik. Main fisik ya? Main binaraga tuh gue pertama kali yang tadi sempat gue cerita sama lu, main di Australia. Itu doang sekali dan itu juga sebenarnya karena nggak ada kelas gue aja. Tapi juara bro. Alhamdulillah. Itu jadi sesuatu yang nggak sengaja. Itu kan belum ada banyak orang yang tahu tuh, ternyata tuh kan ya kayak kita juga selama ini kan udah ngikutin Bang Dodi dengan apa ya latar belakang dan apa aja yang sudah dicapai gitu, kita udah ngikutin juga sih. Dan beberapa kita udah kepoin juga gitu ya. Terus kan kita juga nggak tahu oh ternyata Bang Dodi juga pernah ikut binaraga. Tapi kan orang-orang kan lebih taunya kalau Dodi Syaputra itu lebih ke body contest atau main fisik ya kalau di luar kan. Itu gimana ceritanya Bang? Nah sebenarnya kalau gue di main fisik sih dari awal gue tanding memang udah di main fisik. Kalau di kita bilangnya di sini body contest ya. Nah, pertama kali tanding itu gue 2007 di Indonesia. Pertama kali tanding itu pertama kali bikin body contest itu Aderai. Bikin di Balai Sarbini tahun 2007. Itu pertama kali gue tanding. Nah, sampai dengan detik ini gue masih tanding-tanding, tapi di Indonesia sekarang udah nggak main lagi gue. Jadi lebih fokus ke luar. Oh gitu. Ya, jadi terakhir gue main di Indonesia sekitar 2013-an. Udah pro tuh? Iya, 2013-an gue terakhir main di Indonesia, udah fokus ke 2014-15 udah mulai fokus dulu. Oke, jadi 2014-2015 sudah mulai duluan. Iya. Pertama kali main di luar Singapura, biasa lah kita paling dekat dengan Singapura ya. Tetangga dulu ya. Singapura, Malaysia. Dulu kelas apa tuh? Tetap gue mainnya main fisik. Nah, main fisik di Singapura itu pertama kali gue main di luar itu masih federasinya WBPF. WBPF itu kan sama sekarang PAPSI, federasinya PAPSI. Tapi di Indonesianya? Di Indonesianya, wadahnya WBPF buat di internasional. Jadi pertama kali gue main di luar itu federasinya WBPF. Juara dua itu gila banget. Itu pertama kali keluar juara 2. Nah itu apa sih yang buat Bang Dodi tuh yang tadinya awal dari 2007 sampai 2013 kan Indonesia, dan banyak banget yang kalau kita tahu nih body contest, atlet body contest yang di Indonesia ya dia ya mungkin zona nyaman ya. Jadi tetap aja di Indonesia lagi walaupun kalau kita bilang lu kan harusnya udah keluar bro, harusnya udah ya ngapain lagi di Indonesia gitu. Itu nggak di Indonesia juara mulu ya, tapi kan lu nggak naik gitu. Apa sih yang membuat Bang Dodi tuh mutusin oke gua mau go internasional? Nah jadi sebenarnya pas gue mutusin untuk main di internasional itu karena awalnya gue kan bukan sombong atau gimana, maksudnya gue pernah juara dalam 1 bulan tuh 7 kali juara. Oh, 1 bulan? 1 bulan. Wah, gila. Dan 1 bulan kebetulan tuh ada event 7 event. Jadi gue iya, karena kebetulan gue lagi keadaan lagi prepare siap mau tanding, akhirnya 7-7-nya gue ikutin. 2014 tuh ya? Jogja, iya. Gue lupa tahunnya, pokoknya dalam 1 bulan itu gue 7 kali juara. Di Jogja gue ikutin, Palembang gue ikutin, di Bekasi gue ikutin, di Jakarta gue ikutin. Nah dalam 1 bulan itu gue 7 kali juara. Nah setelah dari situ gue udah mulai awalnya sih sebenarnya pas gue agak berhenti untuk main di Indonesia, awalnya mulai dibatasi.
mulai dibatasi itu maksudnya sama kejuaraannya. Oh, oke. Gitu, jadi yang udah juara dimanapun, juara 1 nggak boleh main lagi di event itu. Gitu, awalnya. Nah, setelah banyak event-event yang bikin seperti itu, akhirnya gue pikir nggak mungkin dong gue nggak tanding lagi, karena kan kondisi gue memang pada saat itu memang lagi seneng-senengnya tanding gitu, lagi seneng-senengnya tanding. Akhirnya ya udah gue pikir ada benarnya juga sih mereka bikin kayak gitu dalam hati gue. Kenapa? Karena biar gue juga jadi introspeksi diri, kasihlah kesempatan buat yang baru-baru gitu. Gue berpikir begitu pada saat itu, gue pikir positifnya. Jadi kayaknya memang gue harus lebih fokus keluar dah, coba keluar dah. Soalnya biar di Indonesia, biar orang-orang yang baru-baru aja nih naik nanti. Gitu. Jadi ada orang-orang baru lagi yang seperti gue atau bahkan lebih dari gue gitu. Nah akhirnya gue fokus 2014, gue fokus coba main di luar. Nah sampai dengan sekarang. Gitu. Dan 6 tahun berarti ya? 6 tahun dan 2020 kalau nggak skip ini udah ada beberapa kejuaraan juga ya? Iya, harusnya juga tahun ini gue November, sebenarnya Juni ini gue di Thailand, kejuaraan Universe. Universe. Nah, karena corona akhirnya dibatalin. Jadi Juni tahun depan nih, kalau ini juga udah selesai. Tapi kalau masih belum selesai mungkin ya bakal batal lagi. Nah, terus kejuaraan kedua yang di Bali. Kebetulan kita tuan rumahnya, rencananya nanti November. Itu tetap jalan atau harusnya tahun ini sebenarnya harusnya tahun ini, karena corona akhirnya batal semua. Batal semua. Jadi diundur buat tahun depan. Ya mudah-mudahan aja cepat selesai lah corona. Iya. Jadi karena banyak banget yang terpospon ya. Iya. Jadi kejuaraan juga banyak yang mundur. Kejuaraan banyak yang mundur. Kita juga jadi susah mau ngapa-ngapain sekarang kayaknya. Kerjaan juga jadi terhambat ya selama ini. Banyak banget problemnya dengan ada corona ini, jadi semuanya jadi susah kayaknya. Tapi ya udahlah, dinikmati aja. Bener. Bang, ini kan dari tadi kan lu bilang udah 7 kali juara segala macem gitu, terus lu juga udah pernah sebulan 7 kali juara, itu kan menjadi luar biasa. Sebenarnya tuh pernah gagal nggak sih? Kalau ditanya gagal, orang banyak belum tahu kan. Gua itu 2 tahun tanding. 2 tahun tanding dari 2007 sampai 2009 gue baru juara. Lu 2007 nggak pernah juara tuh? Nggak pernah juara. Buset, serius? Orang kan tahunya pas gue berhasil, tapi pas gue gagal orang nggak banyak tahu. Jadi 2007 gue tanding, boro-boro masuk, dilihat juga kagak. Ibarat kasarnya gitulah, begitu tanding naik, begitu naik udah gugur, naik gugur lagi. Dan setiap dalam 2 tahun itu setiap ada event gue ikutin. Gue juga pernah baca nih, gue pernah baca artikel kan, ya gue sebutin aja nih kayak dari Reps, itu pernah baca, gue karena kepoin juga, itu gue kepoin. Dulunya tuh lu gendut ya? Sebenarnya itu gendut bukan awalnya gue gendut itu karena gue berhenti gue kan dulu narkoba juga. Iya. Jadi gue badan gue aslinya sebenarnya ceking banget, 45 kilo dengan tinggi 170. Waktu pada saat awal-awal gua gua mau mulai latihan. Nah, begitu gua berhenti narkoba, akhirnya lari ke makan. Gila makannya. Makannya nggak gila, cuman karena genetik gua kurus ya. Yang gemuk itu cuman perut gua. Gitu, bukan gemuk kayak orang yang kayak obesitas gitu, enggak. Jadi perut gua aja yang gede. Perut gua gede, tapi tangan gua kecil, kaki gua kecil gitu. Yang gendut tuh hanya perut gua doang. Karena genetik kurus kan? Iya. Nah, itu foto yang di majalah Reps itu tadi, itu foto yang banyak orang lihat itu, orang berpikir gua gemuk. Karena yang waktu gua share itu fotonya pas foto yang gua lagi gemuk gitu. Gitu. Jadi benar sebenarnya emang lu kurus awalnya. Sebenarnya memang gua kurus awalnya, tapi karena gua berhenti narkoba, akhirnya gua banyak makannya akhirnya lari ke perut, karena gua memang genetiknya memang seperti itu, larinya gemuknya hanya perut gua doang. Karena nggak bisa gemuk yang lain gitu. Iya, gitu. Nah, akhirnya di situ tahun berapa tuh? Itu antara tahun 2001-2002. Akhirnya mulai nge-gym tuh kan? Mulai nge-gymnya itu 2004-2005 gua. Oke, 2004-2005, 2007 mulai turun. Tanding, iya. Pertama kali. Kan 2004-2005, apalagi kita ngeliat ya dulunya ya Bang Dodi belum jadi apa-apaan gitu ya. Maksudnya masih dari nol banget kan, nol besar banget gitu ya. Terus sampai memutuskan nih 2 tahun terus mau turun. Padahal banyak yang nge-gym udah lama juga nggak mau mikir nggak. Sebenarnya sih gue kayak begini kecebur awalnya. Jadi gini,
Gua nge-gym kayak contoh kayak sekarang nih gua sama lu pada Opa yang lain-lain lah gitu karena sering bareng ya kan nge-gym bareng. Pada saat itu ada temen gua yang sekarang udah jadi dokter olahraga namanya Dokter Doni, dia jadi dokter Persija. Gua awalnya tanding tuh gara-gara dia sebenarnya. Oh gitu? Iya. Di challenge atau gimana? Di challenge. Jadi pertama kali 2007 tuh kan yang gua tanding. Nah karena sering gym, ketemu sama mereka, kita sering ngobrol apa segala macam. Dia bilang, bro, mau nggak lo? Kalau kita gua latih lo, lo tanding di eventnya Adera yang 2007 tadi itu pertama kali. Nah, gua orangnya kan maluan. Gua bilang, asli lu maluan? Benar. Serius? Benar, serius. Gua bilang, gua nggak berani tuh, malu lah gua bilang gitu. Terus nggak apa-apa Dot, kata dia. Terus teman-teman gue juga support awalnya. Mereka bilang iya bro, nggak apa-apa iseng-iseng doang. Karena pada saat itu kan yang dicari, pada saat itu nih yang dicari katanya kayak almen gitu. Oh. Jadi gue muscle gitu ya? Iya. Jadi badan gue pada saat itu juga badan gue ya memang kayak almen. Maksudnya kecil-kecil ceking-ceking ada otot-otot dikit doang. Definisi dikit. Iya gitu. Dan six pack-nya juga cuma ada 2 di atas doang, bawahnya belum kelihatan, ya kan. Nah tapi karena mereka support, mereka dorong, motivasi ya. Akhirnya gue pikir nggak apa-apa lah, gue iseng aja. Nah, ya udah tes. Ya udah, gue dilatih lah sama Dokter Doni itu tadi. Nah, dilatih sama dia, suplementasi, belajar pola makan segala macam dari dia. Nah, bagus lah pertama kali bagusnya begitu. Jadi yang tadi gue cuman tiap gue nge-gym hanya rata-rata gitu doang. Perut gue nih ada six pack-nya, tapi ya cuman berbayang-bayang gitu. Nah, setelah itu tanding lagu tuh 2007 tuh mereka yang dorong tuh semuanya. Ada gue tanding, begitu gue tanding, gue begitu naik dilihat juga enggak. Itu awalnya begitu naik begitu ngepush turun langsung gue. Udah naik yang berikutnya, baru juga kayaknya baru berapa push habis itu turun karena saking ramainya itu pada saat itu, ya kan? Jadi cuma baru berapa push kan? Iya, silakan katanya. Buset, gue bilang nggak ada berapa detik. Itu berapa lama persiapan? Sebulan, 2 bulan? 4 bulan. Oh gila, 4 bulan cuma berapa detik doang? Iya, gue bilang anjing cuma segini. Udah begitu turun, dari situlah gue jadi kayak termotivasi gitu, maksudnya. Oh, suatu saat lo harus lihat, gua harus ada di minimal 10 besar dalam hati gua. Tapi gua nggak ngomong ke teman-teman, nggak ngomong siapapun. Tapi gua tanamkan. Tapi itu kayak, iya dorongannya motivasi diri. Iya, jadi kayak gua memotivasi diri gua sendiri. Oh, suatu saat lo lihat, lo harus lihat gua di 10 besar dalam hati gua nih. Gua nggak muluk-muluk, nggak bilang juara 1 juga, 10 besar. Iya. Dalam hati gua. Akhir gua latihan keras, mulai diet lagi tanding nggak masuk, latihan keras ada event lagi tanding nggak masuk. 2009, 2 tahun gue tiap tanding tuh nggak pernah juara. 2009 gue juara, langsung juara 1 di Pro Lab Challenge. Oke. Itu Opa juga main. Opa main tuh ya? Opa juga main. Wah, gila, luar biasa. Opa juga main. Nah, itu 2009. 2009 pertama kali tanding gua. Pertama kali juara. Itu juara 1. Itu kayak satu apa ya? Kayak satu batu loncatan yang luar biasa sampai Dodi Saputra kayak sekarang gitu. Iya. 2009 itu. Iya, itulah yang momen-momen yang buat gua paling terkesan tuh ya di situ, karena yang tadinya gue bukan siapa-siapa, mulai teman-teman akhirnya mulai kenal gua. Terus tadinya maaf ya, kalau sekarang mungkin orang-orangnya udah mulai temennya lebih enak ya. Kalau zaman dulu, kalau lu juara, gue mau ngobrol sama lu aja kayaknya ogah dia mau ngomong sama kita, kasarnya gitu. Jadi kalau pas bro gitu, salam besok, bro boleh foto? Boleh. Besok itu tanya-tanya apa segala macam, dia cabut. Itu dulu. Sekarang udah enak banget ya? Sekarang beda. Tapi gue ketemu Dodi Saputra juga langsung enak banget nih. Sekarang udah lebih beda, mungkin karena udah kayak lifestyle ya sekarang. Iya, karena pengetahuan juga mungkin sekarang lebih gampang diakses gitu kan. Kalau dulu kan enggak, kita mau nanya aja nih kadang-kadang buat sama yang juara, bro, lu makannya gimana sih? Ini kayak gimana sih? Enggak ada yang butuh. Kalau sekarang lo tinggal buka YouTube. Iya, kalau sekarang kan lebih gampang gitu. Nah, akhirnya pada sekarang sih beda sih pada zaman-zaman dulu pas gua masih awal-awal tanding. Jadi luar biasa banget ya Bang ya, lu tahun 2007 kalah 2009 tuh orang nggak ada yang tahu tuh ya lu 2 tahun kan.
nggak ada yang tahu. Taunya mereka pas gua menang. Iya. Oh ini si Dodi gitu. Pas gua 2 tahun gua tanding mereka kan nggak ngeh. Tanding tapi nggak pernah masuk kan orang nggak pernah perhatiin. Jadi nggak pernah tahu gitu. Taunya 2 tahun itu kan waktu yang lama sebenarnya. Iya. Sebenarnya 2007 2009 kan waktu yang lama. Sebenarnya apa sih yang lu pegang bang biar itu bisa jadi Itu apa ya, maksud- bakar lagi emosi lu, bakar lagi semangat lu gitu. Itu yang tadi gue bilang karena gue orangnya panasan sebenarnya, tapi panasannya positif. Jadi gue nggak mau orang remehin gue, tapi gue nggak langsung maksudnya lo nggak mau nantang juga, tapi gue membuktikan diri gue dengan cara yang positif gitu. Contoh seandainya orang kan ngeliat gue 2 tahun pas gue tanding nggak pernah menang. Yes. Orang bahkan ada teman gue juga bilang ngapain lu tanding nggak pernah menang atau gitu. Sempet tanding gitu? Ada. Gila lu. Hancur banget tuh. Cuman gue bilang ya nggak apa-apa, orang gue bukan mau nyari menang kok, gue cuman seneng aja, gue bilang gitu dalam hati gue ngomong ke dia, tapi dalam hati gue suatu saat lu lihat gue nanti gitu. Nah itulah yang bikin gue jadi terpacu untuk tetap latihan, tetap jaga pola makan, tetap tanding kalau ada event-event. Nah sampai Makanya sekarang kalau nggak salah nih, kalau misalnya mau ada atlet-atlet dari mana gitu pengen belajar sama lu, kasih ya? ya gue kasih lah orang Datang ke Condet gitu, bang, ajarin gue posing dong. kasih. Bang, ajarin gue gitu. Ya, sampai saat ini juga gue masih Masih berbagi kayak gitu? karena kan ya maaf maksudnya gue juga punya ilmu mau ngapain, mau disimpan diri sampai mati. Ya kan kita tahu kan ada beberapa, ya kita nggak usah sebut, misalnya ada beberapa juga yang kayak gitu, banyak. lu mau bayar berapa gua? Banyak. Nah, kan Kalau gue nggak, maksudnya kalau memang teman mau belajar sama-sama belajar, bahkan sampai detik ini juga gue masih belajar kok. Gue bukan siapa-siapa. Sampai detik ini gue masih merasa gue bukan siapa-siapa. Dan gue masih belajar juga. Gue kadang-kadang mau opa sama yang lain juga gue masih sama-sama sharing lah. Nggak ada berasa gue lebih pintar dari opa atau opa lebih pintar dari gue atau siapapun teman-teman gue. Tetap gue berasa gue masih belajar. Sampai detik ini gue masih belajar. Jadi kayak itu kayak afirmasi gitu ya kalau bang ya. Iya. Jadi suatu saat gue nggak bakal gituin orang. Walaupun orang itu kayak gimana, gue nggak mau gituin orang gitu. Karena nggak enak banget. Karena gue ngerasa maksudnya pas saat dulu gue belum juara, orang pas gue tanya tuh kayak gitu nggak enak digituin. Nah itu yang gue buat dalam diri gue, orang juga gue nggak mau gituin. Gue nggak mau gituin orang. Iya, karena gue tahu digituin nggak enak. Iya. Gitu. Itu ya, itu jadi pegangan sampai sejauh ini ya. Makanya sampai sekarang ya gue siapa aja yang nanya langsung pasti gue juga. Tapi kalau kayak DM apa segala macam gue memang jarang balas. Kecuali emang dia tahu lu nge-gym di mana. Iya, gitu. datang Bang, ngobrol ini. Gue pasti kasih tahu. Gokil tuh, enak banget tuh, keren banget kayak gitu. Maksudnya jarang banget gitu kalau misalnya ada orang, ya biasanya kalau mohon maaf ya lu udah juara di luar gitu kan, siapa? Gue udah ada harganya loh. Iya kan, harga gue udah beda loh. Kalau mau nanya-nanya kayak gini kan lu bisa bayar gue. Kasar kan gitu, Bang. Ya, kita nggak bisa nutup lah, ya kan, lu kan atlet, udah juara di mana-mana, ini lu bisa bayar gue berapa? Ya, gitu. Gue sih nggak begitu, kecuali memang dia maksudnya khusus mau PT atau apa segala macam itu beda kan. Ya, tapi kalau cuma mau nanya terus mau sharing sih pasti gue bagi. Pasti lu open kayak gitu ya. Sepengetahuan gue pasti gue bagi, maksudnya ya setaunya gue gitu ya. Gue akan bagi sepengalamannya gue gitu. Nah bang, sekarang ini kan kita lagi pandemi kan. Iya lagi off season panjang lah. 1 tahun ini berarti kayak skip gitu ya. Nah sekarang kesibukannya apa aja Bang? Tetap seperti biasa lah kalau kita main paling ya nge-gym terus main sama anak. Paling gitu doang ya, tetap gua nge-gym terus nih? Kalau gua nge-gym mungkin udah kebiasaan ya kali ya. Jadi sehari 2 kali gua mulai mau prepare tanding atau enggak tanding itu sama aja. Karena gua pernah kalau gua nggak nge-gym 2 kali, malah badan gua lemes gitu. Maksudnya 2 hari? Sehari 2 kali. Oh, oke, cuma sekali doang gitu. Iya, gitu kalau misalnya sekali gitu. Malah males, jatuhnya jadi males gitu. Maksudnya kayak ya udahlah, enakan tidur aja nggak usah nge-gym gitu. Jadi malah kayak gitu. Jadi malas-malasan ke bawah malas gitu. Iya, makanya akhirnya kebiasaan gua. Jadi pasti gua pagi sore nge-gym. Terus tapi suplemen tetap jalan? Tetap, suplemen mah tetap jalan. Suplemen yang penting itu dia. Lo nge-gym sehari 2 kali asal asupannya jangan sampai kurang. Kalau kurang ntar malah sakit. Gitu. Kalau gua kan ngelakuin ini bukan baru 1-2 bulan. Udah bertahun-tahun. Jadi gua udah tahu sama tubuh gua. Ini kalau misalnya orang-orang lain yang belum mencoba itu, jangan langsung kagetin sehari 2 kali. Iya. Karena bisa sakit kan? Bisa sakit. Pokoknya kalau stamina kita jatuh banget. Iya, makanya lo harus coba aja trial and error badan lu sendiri gitu. Maksudnya kalau
kecapean ya jangan. Iya. Karena setiap orang kan beda-beda. Iya. Fisiknya juga kan, Tanggungannya kekuatannya juga beda-beda gitu. Asupannya juga beda. Iya, jangan maksudnya mentang-mentang gue 2 kali, lu juga harus 2 kali, enggak. Tapi gue bisa kayak Dodi gitu 2 kali, enggak juga gitu. Iya. Pokoknya berbagi pengalaman aja yang gue lakuin gitu. Iya. Tapi kalau lu mau ngelakuin kayak gitu ya coba aja. Tapi kalau seandainya bisa pun ya lebih bagus kan Iya. gitu. Tapi nggak bisa ya jangan dipaksain juga karena setiap orang kan Beda-beda. ininya beda-beda. Berarti nggak semua orang mau jadi atlet harus 2 kali latihan, 3 kali latihan. Iya, bahkan ada juga banyak yang atlet badannya bagus-bagus juga orang seminggu cuma 4 kali latihan tapi badannya bagus ada. Banyak. Oh banyak ya? Banyak. Jadi emang ya beda-beda ya, harus balik Makanya lagi kan. yang tadi gue Kita bilang harus mengenali banyak. diri kita juga, Iya, gitu kalau ya. kayak gue kayak gitu nggak bisa. Bukan Jatuhnya jadi males ya? males Ngantuk gue, ya? iya malah akhirnya nanti kadang-kadang suka ya udah libur aja lah Iya, gitu. iya. Akhirnya jadi maunya Udah libur udah terus ya iya gitu. Makanya gue selama gue masih kuat masih bisa ya udah gue lakuin. Latihan terus ya. Lu masih diet nih? Kalau diet gue, kalau diet gue tuh gini. Kalau gue lagi off season gue Senin sampai Jumat gue diet tuh. Oke. Diet ketatnya itu maksudnya kalau bagi gue nih kalau gue bilang ketat gue biasanya tuh benar-benar minyaknya minimalis. Iya. Ya semua karbonya minimalis gitu. Nah itu Senin sampai Jumat gue diet. Sabtu Minggu apa aja gue makan. Cheat ya? Tapi cheatingnya itu bukan dari pagi sampai malam gue cheating terus, enggak. Jadi kalau pas gue keluar dari rumah nih kayak gini kan nggak mungkin dong gue kadang-kadang bawa makanan kalau lagi nggak diet ketat gitu. Akhirnya ya apa aja gue makan. Mie pun gue makan. Gitu, apa aja gue makan. Tapi begitu sampai rumah ya gue makan lagi makanan yang di rumah. Bersih lagi ya? Iya gitu. Jadi kayak biar nggak bosan aja kan? Biar nggak bosan aja. Karena setiap kalau gue los banget juga bahkan badannya nggak enak. Iya. Badan gue nggak enak. Contoh nih kayak seandainya gue pengen makan mie hari ini, ya besok gue makan apa yang pengen gue. Paling sehari 2 hari masih enak menurut gue. Hari ketiganya gue bingung tuh mau makan apa yang enaknya. Sangkin seringnya makan enak jadi nggak enak juga yang dimakan. Gitu. Nah pada akhirnya gue bikin buat diri gue sendiri. Jadi Senin sampai Jumat gue bikin diet ketat. Tapi Sabtu Minggu kadang-kadang gue mau makan kerupuk aja enak rasanya. Bener nggak? Karena lo udah terlalu Senin sampai Jumat lo udah makannya nggak enak. Kasarnya gitu. Jadi begitu Sabtu begitu makan kerupuk aja rasanya nikmat banget apalagi yang lain. Karena udah selama itu gak enak makan Iya. hambar. Tapi kalau lo sering makan enak, makanan apapun juga lo jadi nggak enak karena udah terbiasa makan enak. Terus kita minta-minta lagi gitu ya. Iya. Itu yang gue lakuin buat diri gue. Terus hobi apa sih bang? Selain nge-gym ya? Pasti nge-gym kan udah pasti hobi, udah jadi hidup itu kan? Iya. Ya Apa sih? hobi lain gue sepedahan. Oh iya, gitu kan. Sering lihat nih Instagramnya nih. Iya, sepedahan, motoran. Oke. Ya anak cowok mainnya apa sih? Paling kalau nggak motor, Abeng nih, mobil, anak bengkel. sepeda. Iya. Udah. Itu doang paling hobi gua. Sepeda sekarang. Sepeda. Udah lama apa pas pandemi? Kalau sepeda gua mainnya dari gua di Aceh udah main sepeda. Cuman kalau iya. di Aceh tuh gua main sepedanya BMX. Oh, oke. Nah, kalau di sono kan di Aceh tuh sering ada BMX lomba, ya. Sih muter-muter kayak gitu. Enggak, lomba kayak nanti dia ada sirkuitnya, Oh. jumping, Oh, iya, tahu, terus tahu. ya. Tahu. Ntar 10 lap seandainya kita start bareng-bareng nih. Ntar ada jumpingannya, ntar ada Super Bowl-nya. Iya, Gitu, tahu. siapa duluan sampai ya dia juara. Itu udah nggak main lagi tapi. Udah Nggak. masa badan gede gitu. Nah, itu kan pas gua di Aceh, Oh, di Aceh. masih umur gua belasan tahun lah. Oh, oke. Belasan tahun Sekarang lah. lebih ke pas gua ke Jakarta, sepeda balap ya? sepedanya udah ya downhill, bukan downhill pak, MTB. MTB. Puncak terus dong. Naik puncak, iya. Setiap minggu. Biasanya tiap Sabtu gua mau pakai mah. Tiap Sabtu Belanova, taruh mobil di Belanova, kan sepeda dibawa naik mobil tuh. Nah dari Belanova nanti kita start ke puncak, naik ke atas ke Gunung Lis. Woi. Setiap Sabtu tuh. Tiap Sabtu biasanya. Itu udah kayak kardio sih. Tiap Sabtu biasanya. Nah kalau nggak Sabtu main sama pakai mal, kadang-kadang gue main dari rumah dari Condet tuh ke Kota Tua. Oh, oke. Kota Tua. Lumayan jauh juga sih. Lumayan, Jakarta Timur pak. 50 kilo. 20 kilo gitu. Belum balik. Bolak-balik. Bener-bener dari rumah langsung Jakarta Tua, Iya. Jakarta Tua. Iya. Oh. 50 kilo. Asik ya? Asik. Kenapa asik? Gue memang hobi olahraga. Hobi olahraga ya. Jadi sebelum gym ini ada olahraga lain nggak sih? Bola. Oh bola juga. Gue dulu atlet bola di Aceh. Oh atlet bola. Pantesan emang udah uratnya di olahraga ya. Iya. Jadi gue dulu atlet bola di Aceh. Nah, tadinya gue berantau ke Aceh, pengennya jadi pemain bola. Oke. Berangkat dari Aceh. Ntar lu asli Aceh atau gimana? Asli Aceh. Asli Aceh. Gue orang tua gue dua-duanya Aceh. Asli Aceh ya. Gue lahir di Aceh,
Terus umur 16-17 kalau nggak salah gue ke Jakarta. Oke, ikut sama orang tua juga? Enggak, orang tua gue di Aceh, gue sendiri. Oke. Tapi saudara gue ada beberapa di Jakarta, kayak kok kakaknya, nyokap, adik-adiknya dari sini. Wah ya? Iya, wah. Terus udah. Akhirnya nikah di sini sampai gede, sampai punya anak segala macam di sini sekarang. Iya. Tapi masih sering balik ke Aceh? Balik ke Aceh terakhir gue sih sebelum corona, sekitar 5-6 tahun lalu. Udah paling telepon-teleponan aja sama orang tua. Sip. Nah, kedepannya gimana nih menurut Bang Dodi nih? Dunia fitness nih gimana sih menurut Bang Dodi kedepannya nih bakal jadi seperti apa sih? Kalau gue lihat sih ya, kalau gue lihat pribadi, apa namanya, fitness sekarang beda banget sama zaman dulu. Sekarang maju pesat banget. Gila ya? Maju pesat banget. Kalau bilang setiap tikungan ada. Apalagi di Condet ya. Maksudnya gue bilang berapa ratus meter tuh kadang-kadang banyak gym. Kalau dihitung-hitung aja Condet sekitar 10 atau 12 ada. Oh ya. Gymnya. Dan ramai semua. Kenapa tuh? Ya mungkin peminatnya banyak daerah gua gitu ya. Peminat gymnya tuh banyak gitu. Banyak banget. Banyak banget. Jadi, makanya paling ramai jadi Bang Dodi ini emang latihan di Condet dari dulu ya. Iya. Jadi satu tempat fitness ya, ada satu tempat fitness yang dilatih itu yang paling ramai tempat fitnessnya. Tapi tempat-tempat lainnya juga ramai semua. Ramai. Wah, oke. Terus gimana harapannya apa nih? Kalau tadi bilang tempat fitness ini kan udah berubah sekarang. Sekarang udah jadi lifestyle segala macam. Terus harapan ke dunia ini seperti apa sih? Ya harapan gue sih sebenarnya pengen coronanya cepat selesai dulu ya. Karena kita mau majuin dunia fitnessnya juga kalau masih keadaan begini susah kayaknya gitu loh. Tapi ya gue sih positif aja. Kayaknya sih insya Allah kelar corona juga pasti naik lagi. Gym pada mulai naik lagi karena dengan ada corona positifnya orang-orang jadi sadar olahraga. Betul. Benar kan? Dulu mungkin buat olahraga naik sepeda aja males. Sekarang boleh dilihat Sabtu Minggu di jalanan sepeda semua. Jadi ada hidayahnya ya? Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Jadi orang dapat hidayah untuk olahraga kan? Iya. Jadi sadar olahraga. Iya. Kalau dulu kan mungkin nggak terlalu kayak sekarang ya. Sekarang jadi sadar olahraga aja gitu. Dan gua ya senang juga ngelihat hal-hal positif kayak begitu. Jadi emang bener-bener dapat sesuatu yang positif gitu dari hal pandemi ini. Kalau kita mikir kan sekarang pandemi kan, wah gila pandemi semua gue susah, gua ngajar nggak bisa, gua kemana-mana nggak bisa, susah ya kan. Tapi di balik itu semua kita mendapatkan sesuatu hal yang positif banget ya. Jadi orang jadi sadar olahraga, sekarang jadi lebih bersih, bentar-bentar cuci tangan. Banyak banget kan orang yang olahraga di rumah tuh kan. Iya. Kalau kan dulu kan boro-boro. Dulu orang udah sibuk, yang dipikirnya ya dapat kerjaan aja sampai berapa lama ya kan. Kalau dulu kan orang hanya masuk pas subuh pikirnya ya kerja gitu kan. Nah kalau sekarang kan enggak. Sekarang di rumah aja mereka udah sadar harus olahraga gitu. Hidup bersih, mandi terus, cuci tangan terus, jaga jarak. Kalau kita ambil hikmahnya itu dia, ya positifnya itu. Sip, oke Bang Dodi kalau gitu. Siap. Sukses terus ke depannya. Siap. Semoga terus menginspirasi anak-anak muda nih. Bang Dodi masih panjang banget ya, masih 36 sekarang Bang? 36. Jadi masih panjang banget. Kita doakan selalu agar sukses ya. Bisa mengharumkan terus nama Indonesia, bisa terus berjaya lah di dunia fitness ini biar kita juga maju sama-sama. Amin. Oke? Siap. Sip. Siap. Thank you Bang. Siap.